Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ikram Fahru Bagusta, Niketutulona Andriani, Risnawati Daibaha, Tarisa Palandi, Wilda Rahman, Ratna Daud, Nur Sakina, Kadek Ria, Sukma, dan Kasdan. Mempresentasikan hasil belajar dan diskusi kami dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul Konsep Keperilakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial. Pengertian psikologi dan psikologi sosial. Psikologi merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda atau psikologi atau dari bahasa Inggris atau psychology. Kata psikologi atau psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche and logos, yang berarti jiwa dan ilmu, yang sering disebut dengan ilmu jiwa. Sedangkan psikologi sosial adalah cabang ilmu baru dari ilmu jiwa. Masalah-masalah yang menjadi fokus bahasanya adalah kegiatan manusia dalam hubungannya dengan konteks sosialnya. Secara sederhana, objek material dari psikologi sosial adalah fakta, gejala, serta kejadian dalam kehidupan sosial manusia. Konsep diri. Menurut Safelson, Hubner, and Stanton, 1947, konsep diri merupakan persepsi seorang terhadap dirinya sendiri, di mana persepsi ini dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seorang terhadap dirinya sendiri. Menurut sosiawan, ada dua komponen dalam konsep diri, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif disebut sebagai citra diri atau self-image, sedangkan komponen afektif adalah harga diri atau self-esteem. Konsep sikap. Sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu sikap kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip atau generalisasi, baik yang akurat maupun tidak akurat, telah menciptakan suatu kekuatan. Misalnya, komponen teori sikap yang menolak komputerisasi dapat mengatakan bahwa bisnis perusahaan tidaklah cukup besar untuk mengambil keuntungan dari pemanfaatan komputer. Selanjutnya, konsep terdekat sikap. Yang pertama ada kepercayaan, kedua opini, ketiga nilai, dan yang keempat kebiasaan. Selanjutnya, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan dan kepuasan, ego yang defensif, dan ungkapan nilai. Selanjutnya, sikap dan konsistensi. Riset pada umumnya telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru bagi seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Yang kedua, teori penguatan dan tanggapan stimulus. Yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Yang keempat, konsistensi dan teori perselisihan. Yang kelima, teori disonansi kognitif. Dan yang terakhir, teori persepsi diri. Selanjutnya, motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang artinya menimbulkan pergerakan. Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang menggerakkan seseorang ke arah beberapa jenis tindakan. Hagar 1989.
Teori motivasi dan aplikasinya. Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Hal ini sangat penting karena arti manajer sebagaimana sering didefinisikan oleh banyak buku manajemen adalah menyelesaikan sesuatu melalui orang lain atau getting things done through other people. Selanjutnya, teori motivasi awal, yaitu ada teori kebutuhan dan kepuasan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian ada teori X dan teori Y. Teori ini adalah pengingat bermanfaat dan sederhana dari aturan alam untuk mengelola orang yang berada di bawah tekanan kerja sehari-hari dan terlalu mudah dilupakan. Kemudian ada teori kebutuhan McClellan. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan. Kemudian ada teori dua faktor. Teori ini berpengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Dalam hasil riset Herzberg menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang berkaitan dengan kepuasan dan motivasi, yaitu sejumlah kondisi kerja ekstrinsik dan sejumlah kondisi kerja intrinsik. Kemudian ada teori kebutuhan, dan yang terakhir ada teori-teori kebutuhan di tempat kerja. Selanjutnya proses teori-teori motivasi, yaitu ada teori Erg. Teori ini menganggap kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya ada teori harapan. Teori harapan atau disebut juga teori valensi atau instrumentalis. Ide dasar dari teori ini adalah motivasi itu ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Kemudian ada teori penguatan. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Selanjutnya ada teori atribusi. Nah, teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang mengatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Selanjutnya ada teori agensi. Nah, teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada pendekatan diadik. Pendekatan ini menyatakan bahwa ada dua pihak yang berperan dalam proses evaluasi kinerja, yaitu atasan atau superior dan bawahan atau subordinate. Selanjutnya tanggapan terhadap sistem reward. Teori ekuitas. John Stacy Adams menyebutkan bahwa antara usaha pribadi dan manfaatnya serta istilah sejenis lainnya identik dengan isu-isu take and give atau isu-isu di tempat kerja seperti input dan output. Kemudian, teori ekuitas di tempat kerja. Teori ekuitas menunjukkan bahwa banyak karyawan motivasi dipengaruhi secara signifikan oleh reward relatif, seperti halnya reward absolute. Kemudian, teori evaluasi kognitif. Teori ini percaya bahwa kita tidak bisa memahami perilaku sosial tanpa memperoleh informasi tentang proses mental yang bisa dipercaya. Karena informasi tentang hal yang objektif, lingkungan eksternal belum mencukupi. Selanjutnya, reward ekstrinsik versus intrinsik. Ketika reward ekstrinsik diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan satu tugas yang menarik, ini menyebabkan kepentingan intrinsik dalam tugas sendiri menurun. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi intrinsik. Thomas tahun 2009 mengidentifikasi 4 kunci reward yang meningkatkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu rasa memilih, rasa kompetensi, rasa yang penuh arti, dan rasa maju. Selanjutnya mengenai persepsi. Persepsi adalah
bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Dalam lingkungan yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Dengan kata lain, persepsi merupakan kombinasi antara faktor utama dunia luar atau stimulus visual dan diri manusia itu sendiri atau pengetahuan sebelumnya. Jadi persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Selanjutnya, rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap pelajaran masa lalu, dan harapan. Kemudian, pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Pilihan untuk merasakan sesuatu secara khas tergantung pada rangsangan yang dialami, harapan dan alasan dari individu yang bersangkutan. Orang-orang mengorganisasi rangsangan ke dalam kelompok-kelompok dan merasakan hal itu sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, ada keterikatan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi, misalnya dalam evaluasi kinerja. Selanjutnya, ada keterikatan persepsi bagi para manajer. Kesalahan atau bias penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan merasa tidak puas pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Berikut ada persepsi orang, membuat penilaian mengenai orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor dapat ditemukan dalam pemersepsi, dalam objek atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks dari situasi di mana persepsi dibuat. Individu memiliki kebutuhan bahwa ketika tidak puas akan menghasilkan motivasi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai ini memiliki beberapa atribut dan karakter. Yang pertama, nilai dipelajari dari masyarakat, sehingga nilai merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian, nilai ditransfer dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Yang ketiga, sebuah sistem nilai dimanifestasikan oleh seperangkat norma yang mengatur perilaku. Dan yang keempat, nilai bersifat stabil dan dinamis, dan evolusinya ditandai dengan siklus yang panjang. Kemudian, arti penting sifat nilai. Dalam mempelajari perilaku, nilai dinyatakan sangat penting, karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sifat serta memotivasi, sehingga nilai memengaruhi persepsi manusia. Adapun beberapa sifat nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai mempunyai sifat bertahan atau enduring. Terbentuknya nilai dalam individu, proses dan lamanya sama dengan terbentuknya pribadi, sama pula dengan terbentuknya sikap. Nilai merupakan hasil suatu kebudayaan, dan masing-masing kelompok nilai memiliki interpretasi tersendiri, serta memiliki arti tersendiri bagi setiap orang. Selanjutnya, yang kedua, nilai sebagai keyakinan. Terbentuknya nilai seseorang melalui proses yang lama, melalui berbagai macam pengalaman, sehingga menjadi miliknya. Nilai yang diintegrasikan sebagai pengalaman kultural, sosial, dan personal merupakan struktur psikologis. Nilai merupakan penentu segala jenis tingkah laku sosial, sikap ideologi, evaluasi, dan penilaian moral. Yang ketiga, nilai sebagai alat, instrumental, dan sebagai tujuan akhir atau terminal. Nilai sebagai alat instrumental bersifat nilai moral dan nilai kompetensi. Sebagai nilai moral berkaitan dengan cara
bertingkah laku, dan berkaitan dengan hati nurani. Jika mereka melanggar nilai, maka akan menimbulkan kesedihan hati nurani atau perasaan bersalah karena telah melakukan kesalahan. Adapun nilai kompetensi atau aktualisasi diri adalah nilai instrumental yang berfokus pada sifat personal, maka tidak begitu tampak unsur moralitas. Sedangkan nilai sebagai tujuan akhir atau terminal memiliki dua macam karakter, yaitu bersifat personal dan sosial. Bersifat personal apabila nilai dipusatkan pada diri sendiri, sedangkan nilai bersifat sosial apabila nilai tersebut dipusatkan pada masyarakat. Yang keempat, nilai bersifat eksplisit dan implisit. Klughorn 1962 mengatakan nilai merupakan induksi dari pengalaman nilai budaya dan pribadi yang meresap, dan dalam pengalaman tersebut merupakan susunan yang dapat digunakan untuk menerangkan konsistensi tingkah laku. Kemudian fungsi nilai. Menurut Rockhurst 1973 dan Schwartz 1994 menjelaskan fungsi nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai sebagai standar. Yang kedua, fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi nilai sebagai motivasi. Dan yang terakhir, nilai berfungsi sebagai ego defensif. Nilai sebagai suatu keyakinan memiliki aspek kognitif, efektif, dan tingkah laku dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai meliputi kognitif tentang apa yang diinginkan, menjelaskan pengetahuan, opini, dan pemikiran individu tentang apa yang diinginkan. Yang kedua, nilai yang memiliki efektif, di mana individu atau kelompok memiliki emosi terhadap apa yang diinginkan, sehingga nilai menjelaskan perasaan individu atau kelompok terhadap apa yang diinginkan. Yang ketiga, nilai dimiliki komponen tingkah laku, artinya nilai merupakan variabel yang berpengaruh dalam mengarahkan tingkah laku yang ditampilkan. Nilai-nilai kerja di Indonesia. Perbedaan budaya. Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai yang mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, antar sesama manusia, serta antar manusia dan alam semesta. Nilai-nilai kerja di Indonesia. Kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal atau local genius adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan budaya lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai ketuhanan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan budaya lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis. Dalam konteks luas, kearifan budaya lokal merupakan produk budaya masa lalu yang secara terus-menerus patut dijadikan pegangan hidup. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kerja di Indonesia. Yang pertama, pengaruh lintasan budaya. Individu dan kelompok masyarakat biasanya menganut nilai sendiri-sendiri bila terjadi pertemuan di antaranya dan satu dengan yang lain. Tampak tidak cocok, maka pihak yang satu biasanya merasa benar dan menyalahkan pihak yang lain. Apabila satu dianggap salah oleh yang lain, maka menunjukkan bahwa tindakan kultural bukan semata-mata bersifat subjektif atau pribadi, tetapi lebih bersifat intersubjektif. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian mengacu pada kegiatan karakteristik psikologi dalam diri seorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Yang ketiga yaitu penentu kepribadian. Yang pertama, keturunan. Sebagian besar peneliti mengemukakan bahwa keturunan merupakan penentu pada saat pembuahan. Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamental, komposisi otot, dan refleks. Yang kedua, lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seorang dibesarkan, kondisian dini, norma di antara keluarga, teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang diambil. Yang ketiga, situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan pada lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang walaupun pada umumnya mantap pada konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda.
Selanjutnya, jenis indikator kepribadian Myers-Briggs. Salah satu kerangka kerja kepribadian yang digunakan secara luas disebut indikator Myers-Briggs. Jenis indikator ini secara substansial 100 pertanyaan yang menguji kepribadian dengan menanyakan orang-orang bagaimana mereka biasanya merasakan atau bertindak dalam situasi tertentu. Ringkasannya, kepribadian diklasifikasikan mengikuti dimensi berikut. Yang pertama ada extraversion atau introversion. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang terfokus pada diri mereka sendiri, di dalam atau introversion, di luar atau extraversion. Yang kedua, sensing atau intuiting. Dimensi ini mengacu pada bagian orang mengumpulkan informasi secara sistematis atau sensing, secara intuisi atau intuiting. Yang ketiga, thinking atau feeling. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang mengambil keputusan secara objektif dan secara impersonal atau thinking, atau secara subjektif dan impersonal atau feeling. Yang keempat, ada judging atau perceiving. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang menawarkan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, atribut kepribadian utama yang memengaruhi perilaku. Yang pertama, focus of control. Yang kedua, Machiavellianism. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, pemantauan diri. Yang kelima, pengambilan resiko. Yang keenam, kepribadian proaktif. Selanjutnya, kepribadian dan budaya nasional. Terdapat kepastian bahwa tidak ada jenis kepribadian umum untuk satu negara tertentu. Misalnya, Anda dapat menentukan tinggi dan rendahnya resiko yang hampir diambil dalam setiap budaya. Namun, budaya harus memengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Mari mengembangkan kasus ini dengan melihat pada atribut kepribadian locus pengendalian atau locus of control. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi berbeda dengan suasana hati atau moods, yaitu perasaan bahwa kecenderungan untuk sedikit intensnya dibanding emosi dan kekurangan satu rangsangan kontekstual. Tahapan respon emosional dalam perubahan organisasi. Perubahan organisasi berdasarkan definisi merupakan reorientasi fundamental mengenai cara organisasi beroperasi, sehingga selalu bersifat menyeluruh atau organization wide. Namun harus diingatkan bahwa perubahan itu dimulai dan dilakukan oleh individu dalam organisasi. Organisasi hanya berubah dalam perubahan anggotanya, baik secara individual maupun kolektif. Pengelolaan emosi dalam perubahan. Emosi merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Kalau organisasi menghendaki perubahan yang dilakukan berhasil, anggapan bahwa emosi merupakan hal yang diabaikan dan hanya merupakan pandangan yang menyesatkan dalam menanggapi perubahan organisasi. Emosi dapat berfungsi positif dan mendorong tercapainya perubahan organisasi kalau emosi dikelola dengan wajar. Demikianlah video pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.